mau berangkat juga ke Oh, kampus. iya. Oke, makasih, Dik. Iya, iya, Pak. Siap. Ya, selamat, Ki. Iya, iya, siap, Pak. Oke, Pak Didi, kedengar suaraku, Pak Didi? Ya, halo? Mendengar, Pak? Ya. Oke, terima kasih. Tolong perkenalkan dirinya, Pak Didi, karena di sini bukan hanya saya sendiri, ada Pak Aris sebagai penguji juga. Iya, Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Didik Setiawan. Saya asalnya dari Pemalang, Jawa Tengah. Saya mengajar di MTS Negeri 2 Pemalang. Ya. Bidang studi apa, Bapak? Saya mengajar bidang studi IPA, Pak. IPA. Latar belakang S1-nya, Pak Dede? Oh ya, saya S1 di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Pak. Masuk tahun 2003, lulus tahun 2007. Bidang studi apa, Bidang Bapak? studinya pendidikan fisika. Oh, fisika. Oke, Pak Didi, sudah lama mengajar kan? Kurang lebih 15 tahun, Pak. Oke, mantap Pak Didi. Oke, sudah PNS barangkali? Belum, Pak. Ya. Belum. Oke, sabarlah. Yang penting sudah menuju guru profesional. Ya kan? Oke, Pak. Oke, Pak Didi, mengawali ini pertemuan saya sebelum saya persilakan Pak Didi untuk menentukan cuplikan materi dari cara mengajar Bapak berdasarkan perangkat yang Bapak pilihan terbaik dan yang Bapak kuasai betul. Saya ingin tanya, Pak Limi mengatakan tadi, selamat Pak Didi menuju guru profesional. Untuk menjadi guru profesional, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seseorang guru? Kompetensi pedagogik, ya, kemudian sosial, oke, kemudian kompetensi profesional, oke, kompetensi pengetahuan, Pak. Apa itu? Profesional itu pengetahuan, Pak. Iya, Pak. Nah, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, nah, kompetensi kepribadian. Oh, kepribadian, Pak. Ya, Pak. Iya. Ulangi lagi supaya Bapak ingat. Kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial. Iya. Oke. Jadi keempat ini diharapkan Bapak miliki. Oke, saya ini ingin sekarang ke Pak Didi agar Pak Didi melakukan simulasi atau memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Pilih RPP atau perangkat yang paling Bapak katakan ini yang terbaik. Kemudian yang paling Bapak kuasai. Iya, Pak. Perlu saya Silakan, Pak. share RPP-nya atau tidak, Pak? Iya, boleh. Waktunya sekitar 5 menit, bisa sampai 10 menit. Itu waktu yang bisa digunakan. Silakan. Iya, Pak. Sudah muncul, Pak, ya? Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, sehingga dalam pembelajaran kali ini nanti kita akan berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
Mari kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin mengecek kehadiran dari peserta didik dari kalian. Ya, siapa kira-kira yang hari ini tidak ada? Alhamdulillah nil semua ya. Ya. Untuk materi kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari materi kemarin. Ya, kemarin itu kita sudah melakukan pembelajaran tentang usaha, di mana usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Tapi pada kenyataannya, ketika kita melakukan usaha itu banyak mengalami kesulitan ataupun kendala. Apa itu bebannya terlalu berat atau gayanya yang terlalu kecil dan sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas tentang materi pesawat sederhana, di mana pesawat sederhana itu adalah alat yang bisa digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan atau usaha. Jadi di sini sebelumnya ketika kalian melakukan usaha, pernahkah kalian itu menggunakan alat bantu untuk memudahkan pekerjaan kalian? Nah, alat bantu tersebut fungsinya itu untuk apa saja? Dan contohnya apa saja? Ya, kemudian nanti saya akan memberikan suatu tayangan berupa video, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada saat ini atau pada hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian bisa mendefinisikan jenis-jenis dari pengungkit ataupun pesawat sederhana. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menentukan jenis pengungkit berdasarkan letak titik tumpu, letak titik kuasa, ataupun letak titik bebannya. Dan kalian juga nanti diharapkan dapat mengetahui manfaat dari penggunaan alat atau pesawat sederhana jenis pengungkit untuk memudahkan suatu pekerjaan. Tapi sebelumnya, sebelum saya masuk materi, saya ingin memberikan soal pretest dulu. Silahkan nanti kalian kerjakan seperti yang saya sampaikan kemarin. Kalian saya suruh untuk membawa alat komunikasi berupa HP. Nah, di situ nanti HP kalian gunakan untuk mengerjakan soal pretest. Nah, soal pretestnya saya gunakan link, menggunakan Google Form. Silakan. Nah, linknya ini nanti saya bagi ke grup kelas. Silakan diklik, dikerjakan semampu kalian. Ya, terima kasih kalian sudah mengerjakan. Oke, sekarang saya langsung saja masuk ke materi, yaitu saya ingin menyampaikan video tentang pembelajaran atau pengamatan tentang bidang miring. Silahkan kalian saksikan, kalian amati, kemudian di situ kalian tulis dalam LKPD yang nanti akan saya bagi, ditulis apa yang kira-kira kalian pikirkan di situ. Muncul pertanyaan apa yang ada pada pikiran kalian. Silahkan dituliskan di situ sebagai rumusan permasalahan. Jadi nanti ada sebuah tayangan video, di situ ada masalah, silahkan nanti kalian tuliskan dalam suatu rumusan masalah. Ya. Kemudian setelah saya menayangkan video tadi, kalian duduk berkelompok. Setelah saya bagi kemarin berdasarkan kelompoknya. Ada satu kelompok kurang lebih ada 5 ya kemarin ya yang sudah saya bagi. Kemudian silakan kalian diskusikan dari rumusan masalah yang sudah ditulis, kalian diskusikan beserta teman-temannya dalam satu kelompok. Nah, sekarang kalian berbagi menuju ke kelompoknya masing-masing. Di situ kalian silakan dari pengamatan ditulis dalam rumusan masalah, kemudian di situ kalian dalam kelompok mencoba melakukan suatu percobaan sederhana dengan alat yang prinsip kerjanya berdasarkan tuas. Saya sudah menyampaikan kemarin pada saat pertemuan sebelumnya, saya suruh kalian membawa beberapa peralatan. Di antaranya ada pembuka tutup botol, semuanya bawa ya. Kemudian ada botolnya yang masih utuh, kemudian gunting, kemudian kertas, stapler, dan juga kain flanel.
Kain flanel itu kain yang agak tebal itu ya, seperti kain wol. Ya, silakan di situ kalian lakukan percobaan berdasarkan LKPD yang ada di situ. Lakukan langkah-langkahnya. Silakan kalian baca pada LKPD, siapkan alatnya, kemudian lakukan percobaannya. Ulangi pada percobaan 1, 2, dan 3. Percobaan 1 kalian silakan gunakan tutup botol dengan pembukanya. Kemudian yang kedua adalah kertas dengan gunting, dan yang ketiga adalah maaf, kertas dengan stapler. Kemudian yang ketiga adalah kain flanel dengan gunting. Ya, nanti saya akan berkeliling memantau kalian. Di situ saya akan nilai dari penilaian observasi saya. Nanti silakan kerjakan atau diskusikan dengan serius, tidak ada yang bercanda. Nanti yang diskusinya serius dan mendapatkan kesimpulan yang bagus, saya akan beri nilai yang bagus. Kalau sudah selesai, silakan saya menginginkan perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tadi. Silakan, saya ingin kelompok 1, silakan maju ke depan. Kemudian selanjutnya, dari penampilan kelompok 1, ada teman dari kelompok lain yang mau memberikan tanggapan atau memberikan komentar terhadap hasil diskusi dari kelompok 1, silakan. Saya berikan kesempatan. Kalau tidak ada, berarti semuanya sudah paham semua ya. Ya, jadi kita sudah mempelajari pengungkit pada kesempatan kali ini. Jadi pengungkit itu termasuk salah satu jenis pesawat sederhana. Pesawat sederhana yang memang digunakan untuk mempermudah usaha atau pekerjaan. Ya, setelah ya, kalau sudah paham semua, ada pertanyaan apa tidak? Kalau tidak ada, berarti saya anggap semuanya sudah mau ke wisuda, Nun? Sudah paham. Nah, selanjutnya saya akan memberi soal evaluasi kepada kalian. Silakan, soal sudah saya kirimkan linknya. Ini ada undangan melalui 2 ke saya. HP kalian. Tidak ada undangan. Silakan diklik, dikerjakan. Hah? Ya, terima kasih kalau sudah mengerjakan. Bila bapakmu Alhamdulillah, sudah setuju nilainya calonmu, ada peningkatan dibandingkan dengan tes pada saat awal pembelajaran kirim tadi. fotonya ke saya. Ya, terima kasih. Ya, berikan aplaus kepada Agus yang Mana nilainya calonnya ini? yang mendapatkan nilai paling tinggi. Kemudian itu ada kamu kalau cewek. Sudah, teman saya itu bisa ingin jadi menyampaikan teman juga ini. Saya akan bertanya kepada kalian. Kira-kira apa yang sudah kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Apa yang sudah kalian dipelajari hari ini? Kemudian apa saja yang kalian belum jelas atau belum paham atau yang belum disampaikan dengan pembelajaran hari ini pada saat pembelajaran ini. Ya. Oke, terima kasih karena sudah waktunya sudah hampir habis. Ya, saya ingin menyampaikan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari jenis pesawat sederhana yang lainnya, yaitu tentang katrol. Silakan nanti kalian di rumah mempersiapkan dengan membaca buku-buku literasi, bahan ajar, ataupun dari multimedia yang lainnya. Oke, kalau itu karena waktunya sudah selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sampun, Pak. Terima kasih Bapak sudah melakukan pembelajaran tadi. Ini hanya memperlihatkan langkah-langkah dalam RPP. Yang saya mau lihat itu orientasi masalahnya bagaimana modelnya, Pak. Orientasi masalahnya berupa video, Pak. Saya coba lihat videonya. Berapa lama durasinya? Silakan. Berapa durasinya itu? Durasinya kurang lebih 2 menit, Pak. Tapi nanti saya skip di tengah karena di situ ada permasalahan. Nah, nanti selanjutnya saya sambungkan atau saya tanyakan lagi pada saat hampir selesai pembelajaran. Karena di situ ada solusinya gitu, Pak.
Oke. Saya mau lihat apa ya? Iya, Pak, sudah. Ya, nanti saya skip sampai di sini, Pak, karena di situ kan tadi ada Ceritanya gasing, ini ada batu, iya, ada kemudian batu, ada orang yang tertimpa batu, iya, ya. iya. Terus ada temannya tadi yang berusaha mendorong batu tersebut, tapi tidak kuat, Pak, seperti itu. Terus dia mencari solusi bagaimana, gitu. Itu permasalahannya seperti itu, Pak. Nanti saya tampilkan pada saat orientasi, biar siswa itu mencari pertanyaan atau rumusan masalah. Gitu. Iya. Nah, kalau kita lihat baik-baik ini tayangan, dengan tayangan ini anak merumuskan, mengidentifikasi masalah yang ada di situ, Dik. Iya, Pak. Nah, karena masalah yang ada di sini, Anda skip. Kemudian selanjutnya untuk apa itu? Selanjutnya, ketika sudah merumuskan Ya, masalah, nanti saya melakukan uji coba ya dia praktikum, sampaikan gitu, Pak. rumusan masalah. Iya, Ya, oke. ya. Terus nanti kalau sudah Oke, selesai, Bapak. ya. Saya ingin lebih lanjut bertanya kepada Bapak. Itu KD yang ada di sini yang Bapak ajarkan di sini apa bunyi KD-nya? Bunyi KD-nya, Pak. Iya. Bunyi KD-nya menjelaskan konsep pesawat sederhana, Pak. Dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Kehidupan sehari-hari. ya, Termasuk kerja otot pada struktur rangka manusia. Iya. Tapi berbicara struktur kerangka manusia itu nanti pertemuan kesekian baru di ini ya. Iya, Pak. Untuk KD ini ya. Untuk KD ini. Oke, ini yang kita bicarakan dulu pesawat sederhana ya. Iya, Pak. Iya. Bapak untuk menentukan ini materi ya. Tentu ada yang mendasari. Tidak sekonyong-konyong muncul materi ini yang saya ajarkan. Begitu Ya, kan? Berdasarkan apa itu, Pak? Itu yang pertama karena mungkin pelaksanaan kita PPL di sini kan waktunya bertepatan dengan materi ajar ini, Pak. Yang pertama, Iya. yang kedua, mungkin materi ini menurut saya ya lebih apa ya, agak sulit bagi peserta didik, sehingga saya ingin menyampaikan materi ini dengan model pembelajaran yang lebih inovatif dan juga dengan media yang menarik seperti itu, Pak. Iya. Itu kita pilih modelnya itu berdasarkan identifikasi masalah kita kan dari awal. Ya, pendalaman materi kan kita harus Ya, Pak. mengidentifikasi masalah. Apa masalah yang Bapak identifikasi? Di sini untuk masalah saya di sini yang saya identifikasi itu karena yang pertama motivasi belajarnya peserta didik masih rendah, Pak. Ya, kemudian yang kedua hasil belajarnya juga masih rendah, masih kesulitan dalam belajar. Nah, setelah itu Bapak tentu kemarin mengeksplorasi identifikasi masalah. Iya kan, betul Pak? Iya, Pak. Bagaimana caranya Bapak eksplorasi itu?
Itu yang pertama dengan kajian literatur dan juga Iya, dengan wawancara. iya. Adakah literatur yang mengatakan bahwa dengan model PBL dapat membantu, dapat meningkatkan motivasi peserta didik? Ada bisa Bapak tunjukkan Ada, di Pak. literatur siapa itu? Saya baca Salah atau saya satu. tunjukkan, Pak? Saya Baca saja, baca enggak saja. usah. Oh, iya. Literaturnya punya dari Anik Suarse tahun Hmm, 2021. Jadi hmm, di sini dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning itu dapat meningkatkan motivasi hmm, belajar peserta didik. hmm. Ini salah satu masalah yang Bapak pilih, Ya, Pak. ya, meningkatkan minat peserta didik. Tentu setelah eksplorasi kan banyak masalah yang kita temukan, ya kan Pak Ta? Iya, Pak. Nah, kemudian kita memilih masalah-masalah yang kita eksplor tadi untuk ya kita lakukan menentukan akar masalah yang kita ini dan menentukan alternatif solusinya, ya kan? Tentu ada beberapa alternatif solusi yang bisa muncul. Nama aja alternatif itu, Pak. Kita katakan ada pilihan-pilihan kan, Pak? Ada, Pak. Iya. Iya. Pilihannya apa saja kemarin? Ya, jadi kalau untuk alternatif solusi kemarin kan akar masalahnya kan tentang model gitu Pak ya, model. Kemudian alternatifnya ya kita menggunakan alternatif solusinya kita menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Di antaranya mungkin menggunakan PPL, kemudian PJPL, discovery learning, inquiry ataupun kontekstual gitu Pak. Lantas Bapak milih PBL ya? Saya milih PPL Pak. Ya. Apakah Bapak meyakin betul bahwa PBL ini mampu meningkat minat belajar peserta didik? Insya Allah saya yakin Pak. Karena memang Yakin. di tempat saya itu memang belum pernah diterapkan model seperti itu. Jadi saya yakin dengan model seperti itu, model inovatif ditambah dengan media yang menarik akan dapat meningkatkan motivasi, Pak. Nah, menarik Pak. Nah, tentu kita harus tahu apakah benar itu meningkat, apa yang Bapak lakukan. Minat belajar itu. Yang pertama saya menggunakan ini Pak, menggunakan angket observasi dari minat belajar tadi Pak. Oke, tentu angka observasi itu bisa berhasil guna kalau Bapak melakukan pembelajaran. Iya. Iya dong, nanti kalau Bapak ber-PPL itulah aksinya. Itu Bapak melakukannya. Iya Pak. Oke. Terkait dengan tugas utama guru yang apa tugas utama guru Pak? Mendidik dan mengajar Pak. Iya. Iya betul, tapi ada hal yang perlu Bapak jelaskan. Hanya saya minta Bapak menyampaikan kepada saya 3 hal saja, 3 tugas utama guru. 3 tugas utamanya guru. Yang pertama menurut saya Pak ya, yang pertama ya kita mengajar, berarti kita mentransfer ilmu kita, kemudian yang kedua mendidik, berarti kita di situ mendidik anak-anak kita supaya menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga menurut saya kita dapat memberikan motivasi kepada peserta didik itu Pak. Itu motivasi, itu tugas ini Pak. Kalau kita mendidik ya memang peranan guru itu yang Bapak katakan. Tapi kalau kita ini tugas utama guru hanya 3 Pak. Ini yang kita lakukan sekarang ini. Sebelum ke PPL, tugas utama kita itu merencanakan pembelajaran. Ya kan? Iya Pak, iya Pak. Kemudian Bapak ber-PPL itu semua ini rencana aksi semua yang sekian lama ini. Kemudian merencanakan pembelajaran.
melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran, ya. Ini baru tahap merencanakan. Kalau Bapak sudah ber-PPL itu sudah melaksanakan pembelajaran. Apalagi setelah melaksanakan pembelajaran, Melakukan evaluasi, Pak. evaluasi pembelajaran. Evaluasilah hasil belajar peserta didik setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Itu evaluasi. Nah, tapi jangan lupa, jangan hanya evaluasi hasil belajar peserta didik. Kita evaluasi juga proses pembelajaran. Inilah yang Bapak katakan tadi, lembar observasi minat peserta didik. Ya toh? Makanya guru harus meminta refleksi dari peserta didik. Itu semua kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Itu dalam rangka perbaikan pembelajaran. Memperbaiki pembelajaran. Semua yang dilakukan guru itu harus terukur semua, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang hasil belajar itu Bapak bisa mengatakan apa yang dievaluasi di situ, Pak? Dari materi, Pak. Apanya materi? Untuk hasil belajar berarti nanti dari soal pretest dan juga soal post-test. Jadi ada peningkatan Bukan atau itu. tidak? Pretest post-test itu hanya pengetahuan awal yang ditahu di post-test. Ini yang jadi post-testnya itu jadi tolak ukur kita anak berhasil belajar atau tidak. Ya. Apa aspek yang harus dinilai oleh guru untuk tahu anak itu berhasil atau tuntas atau tidak tuntas. Aspek pengetahuan, Pak. Apalagi? Aspek keterampilan. Ya, apalagi? Dan aspek sikap. Sikap jadi itu menurut taksonomi belum. Ya harus di ini. Nah, itu harus dievaluasi, itu dipantau. Kalau anak tuntas diapakan? Kalau anak sudah tuntas diberi materi pengayaan, Pak. Iya. Kemudian anak tidak tuntas diadakan remediasi, Pak. Iya, remedial. Remedial. Diberi remedial. Begitu, Pak, ya. Nah, oleh karena itu Bapak guru harus menyiapkan juga itu. Program remedial. Kalau anak tidak tuntas. Kalau tuntas, diberi pengayaan, ditambah ilmunya. Makanya harus kita rumuskan IPK pengayaan. Jangan hanya IPK kunci yang kita buat sampai hanya di IPK kunci. Anak harus yang cerdas, perlu ada pengayaan. Oke, Bapak. Oke. Pak Didi, Bapak sudah melakukan pembelajaran juga nanti tadi ini sudah. Sekarang saya ingin bertanya lagi. Pak Didi, tahukah bahwa dalam pembelajaran kita itu kita diharapkan membuat anak berpikir 4C. Apa itu 4C, Pak? 4C, Pak, ya. Iya. Saya sambung Ki Deng. Oh iya, lanjut, Dik, lanjut. Ya, Pak Didi. Iya, Pak. Pak Didi, apa KD-nya nih, Pak? KD-nya menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Oh, menjelaskan. Menjelaskan itu C berapa, Pak? Menjelaskan itu C2, Pak. C2. Apakah Bapak memungkinkan untuk meningkatkan ke-HOTS dalam pembelajarannya? Mungkin, Pak. Bisa, ya. Iya. Menjelaskan apa, Pak? Menjelaskan apa tadi? Coba menjelaskan KD-nya, Pak. Menjelaskan konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Jadi ada dua, Pak. Ada dua, menjelaskan dan penerapan.
Ada dua kata kunci di dalam KD itu, Pak. Iya, Satu C2, satu C3. Artinya peluang untuk C4, C5 itu besar sekali. Iya, Pak ya? Iya, Pak. Ya, baik. Pertanyaannya, apakah Bapak mengintegrasikan HOTS di dalam pembelajaran? Iya, Pak, sudah. Baik. Tolong berikan saya penjelasan yang lebih detail, Pak Didik, tentang HOTS sebetulnya. HOTS itu berarti kemampuan dari peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, Pak. Jadi di situ ada 4 aspek. Jadi ada keterampilan berpikir kritis, kemudian ada keterampilan berpikir kreatif, kemudian keterampilan bekerja sama atau berkolaborasi, dan juga berkomunikasi gitu, Pak. Ya, kaitannya dengan taksonomi Bloom bagaimana, Pak? Itu Kaitannya dengan taksonomi Bloom. itu dalam taksonomi Bloom itu ada C1 sampai dengan C6, berarti kalau untuk HOTS berarti C4 sampai dengan C6 gitu, Pak. Iya. Kan Bapak tadi hanya sebut yang Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus, lalu Pak. saya matikan dulu ini videonya Ya. karena mulai terganggu. Ya, bagaimana Bapak menjelaskan? Iya, oke. Bagaimana Bapak menjelaskan ke kami bahwa HOTS itu C4, C5, C6, dan Bapak juga menyebut tadi kritis, kreatif, kolaboratif, dan communication. Apa hubungannya itu? Jadi kalau di situ C3 sampai 4, kalau C3 itu kan C4 ya, Pak, menganalisis, kemudian di situ ada peserta didik, jadi bisa berpikir untuk menganalisis suatu masalah. Kemudian C5 itu mengevaluasi, jadi dari situ peserta didik itu bisa menguji atau menguji sesuatu dari permasalahan tersebut untuk menentukan solusinya. Kemudian yang keenam, mencipta. Jadi mencipta itu membuat sesuatu yang memang menciptakan sesuatu yang memang merupakan hasil dari solusi masalah tersebut, Pak. Baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan ke Pak. Karena ini saya masih bicara tentang HOTS. Apakah Bapak sudah mengembangkan instrumen penilaian yang bersifat HOTS? Insya Allah sudah, Pak, menurut saya. Bagaimana, Pak? Sudah, Pak, insya Allah, Pak. Ya, coba ditunjukkan, Pak. Instrumennya, Pak, ya. Ya. Saya tutup dulu videonya, Pak, karena mulai jaringan. Ya, silakan, Pak. Yang ini, Pak. Ya, coba. Ya, untuk yang hot itu soal nomor 4 dan juga nomor 5, Pak. Coba jangan lompat-lompat, Pak. Kita baca bersama. Oh, Betulkah? Dari nomor Coba ini, C4. Pak. C4. Ya. Oke. Coba dibaca, Pak. Suatu hari, Ahmad ingin memindahkan sebuah batu besar di jalan. Berkali-kali dia mencoba tapi tidak berhasil. Akhirnya dia menggunakan sebuah batang kayu dan batu kecil untuk memindahkannya, sehingga batu besar tersebut dapat berpindah. Jenis pengungkit yang digunakan Ahmad adalah itu, Pak. A. Pengungkit jenis 1 karena titik beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Oke, stop. Menurut Bapak ini C4. Dia apa yang dianalisis, Pak? Padahal ini peluang untuk mengingat dan menerapkan sampai di situ saja. Tidak ada yang dianalisis, Pak. Iya, jadi peluangnya ini hanya menerapkan.
Jadi dia hanya menerapkan konsep bahwa pesawat sederhana itu ada tipe A, tipe B, tipe C misalnya ya. Iya, Nah, Pak. sekarang dia lihat, oh di mana titik tumpunya. Nah, sudah, dia ingat, dia terapkan di sini. Jadi paling tinggi C3. Jadi Bapak yang anggap C4 ini, tapi beda hanya kalau sebuah pengungkit dipindahkan titik beratnya atau di titik tumpunya. Apa yang terjadi misalnya? Atau dia membandingkan bagaimana kalau titik tumpu didekatkan dengan beban atau dijauhkan dengan beban. Itu baru berpikir. Ini tidak ada dipikir, Pak. Mereka hanya sekedar mengingat. Jadi ini analisis, ini tidak ada di analisis. Jadi ini sekedar menerapkan konsep Pak Didik ya, Pak Didik. Iya, Oke, iya, lanjut, lanjut. Berikutnya, Nomor 5, Pak. Pak. Ya, di situ Nomor 5. disediakan, ya, disediakan 4 buah gambar. Nah, kurang lebih sama Pak. Kurang lebih sama. Kurang lebih sama Pak ini. Jadi bergambar di atas nomor yang menunjukkan tenaga paling kecil. Jadi dia sekedar menerapkan sesuatu. Tapi bagaimana jika Bapak mengubah-ubah, misalnya beban-beban itu ada besar, ada kecil, ada apa gitu, kemudian kasih pindah-pindah titik tumpunya. Sudah itu anak-anak diberi pilihan. Ah, itu baru berpikir Pak. Ya, ya, Pak. Ya, baik. Oke. Berapa nomor Pak? C4 menurut Bapak? C4. Ini soalnya cuma 5, Pak. Cuma 5. Ya. Apa sudah terukur Pak ke anunya? Indikatornya? Indikatornya Apa semua indikatornya sudah ada? sudah ada ini, Pak, indikator soalnya itu, Pak. Sudah ada indikator soal, tapi kok hanya 5 ya? Maksud saya Pak, apakah indikator yang Bapak sudah tetapkan itu sudah terwakili soalnya di dalam instrumen ini? Ya, sudah, Pak. Karena ini kan satu submateri, Pak, bukan satu materi. Kalau secara keseluruhan mungkin banyak indikatornya, Pak. Ada berapa indikator yang Bapak kembangkan di dalam RPP ini? Ada 4, Pak. Ada 4, ya. Ada 4. Ya, paling tidak 8 lah soal ya. Paling tidak 8 soal. Iya. Karena iya, satu indikator itu ya minimal 2 soal. Ya, seharusnya Bapak membuat sampai 8 soal. Baik. Saya lanjut. Di atas Pak, di RPP-nya lagi. RPP-nya, Pak. Kita kembali ke RPP. Ya. Ini, Pak, ini, Pak. Yang mana, Pak? Ya. Ini indikatornya hanya satu ya, menjelaskannya. Menjelaskan kegunaan pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Iya, Pak. Oh, hanya satu ya. Padahal waktunya? Waktunya 2 kali 40 menit, Pak. Iya, sementara indikatornya hanya menjelaskan kegunaan. Apa sementara indikator pengayaan yang banyak nih? Mengaplikasikan konsep, menghitung. Ini indikator pengayaan mengaplikasikan konsep pengungkit dalam kehidupan. Padahal bukan indikator pengayaan itu, Pak. Justru masih esensial karena Esensial, Pak, ya. iya, karena KD-nya kan menjelaskan dalam penerapannya. Penerapan itu C3, Pak. Jadi bukan pengayaan. Jadi dia harus naik ke indikator esensial. Ya, atau indikator kunci. Ya. Iya, Pak. Iya, jadi tolong Bapak dilihat dalam satu KD biasanya kita temukan 2 kata-kata kerja. Misalnya ini menjelaskan dan penerapannya. Berarti C2 dan C3. Gitu ya. Iya, Turun. Pak. Nah, tolong ditambahkan indikator esensialnya. Kalau satu indikator esensial, agak sulit untuk Bapak mengukur ketercapaian KD. Itu saya sudah yakin. Karena mengembangkan soal, coba dilihat tujuan. Nah, tujuan, oke. Oh, lewat.
Mengidentifikasi, ada soalnya enggak? Menjelaskan kegunaan pengungkit, mengaplikasikan konsep pengungkit dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ada mengaplikasikan konsep. Berarti dia adalah tujuan, dia adalah indikator Esensial, esensial. Pak. Pengamatan, menghitung keuntungan mekanik, menghitung ini C3. Jadi dia aplikasi. Melalui pengamatan membandingkan jenis pengukir. Jadi membandingkan ini bisa C4, bisa C5. Membandingkan. Itu bisa C4, bisa C5, bisa C6. Nah, melalui kegiatan diskusi peserta didik menjadikan hasil. Oke, ini adalah keterampilan. Baik, dan tolong Pak, ini ada 5 tujuan yang harus kita ukur. Bapak punya hanya 5 soal. Peluang untuk tidak tercapainya KD besar sekali. Itu sebabnya mengapa satu indikator Pak dikembangkan atau satu tujuan bisa dikembangkan 2 soal. Karena kita takutkan kalau soal hanya 1 nomor, kalau dia tidak terjawab, artinya tidak tercapai tujuan. Tapi kalau kita siapkan 2, peluang untuk satu soal tidak terjawab tapi masih ada 1. Soal lainnya, Pak. Ya Pak ya? Ya, berarti lebih banyak soal lebih bagus, Pak ya. Iya, dengan memperhitungkan waktu. Ya. Apalagi aduh, saya punya tidak stabil lagi. Bapak dengar suara saya? Masih, Pak, masih dengar. Masih. Oke, turun lagi Pak, turun lagi. Kita ke langkah-langkah pembelajaran. Ya, ini Pak. Pernahkah kalian ini kegiatan apa nih? Ini Kegiatan persepsi ya? Persepsi ya. Persepsi ya. Pernahkah kalian menggunakan alat bantu? Guru menyampaikan materi. Guru Pak. Oke, tolong Bapak jelaskan langkah-langkah pembelajaran ini sampai kepada media dan seterusnya kaitannya dengan TPACK-nya. Yang pertama pendahuluan Pak. Ini di sini saya memberikan persepsi dengan metode ceramah. Kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran pada pendahuluan tadi dengan menggunakan slide PowerPoint dan juga memberikan tes awal atau pretest dengan menggunakan Google Form. Kemudian pada kegiatan inti saya menampilkan video Pak, video untuk diamati peserta didik yang intinya di situ saya meminta peserta didik untuk mencari rumusan masalah yang ada dalam video tadi Pak. Oke, kaitkan dengan TPACK-nya Pak. Itu jadi saya menyampaikan orientasi berupa masalah dalam video, nanti siswa atau peserta didik mengamati seperti itu. Itu TPACK Pak ya? Ya. Ya, kalau misalkan saya menampilkan orientasi tapi yang menggunakan media audiovisual misalkan, itu berarti termasuk TPACK juga kan Pak? Bisa saja, bergantung instruksinya. Kalau sekedar menayangkan itu teknologi toh. Tapi kalau penayangan diikuti dengan petunjuk, itu baru pedagogi. Ya, nanti dalam penayangan tersebut nanti saya memandu. Jadi saya menyampaikan di situ nanti ada perintah, silahkan kalian amati, kemudian silahkan kalian cari rumusan masalahnya, ada seperti ini, kemudian permasalahannya seperti ini, kira-kira bagaimana, seperti itu Pak. Oke, transfer knowledge-nya mana? Content knowledge-nya. CK-nya, CK. Transfer knowledge. Content knowledge, Ya. kan TPACK. Oh, untuk CK, iya. Ya, jadi di situ Pak, ada sebuah beban atau batu yang sangat berat. Nah, itu pengetahuannya seperti itu Pak. Nanti untuk mencari bagaimana caranya untuk memindahkan.
Halo. Ah, Terus, halo Pak. halo, halo. Nggih, Pak. Halo Pak Didi. Iya, iya, Pak. Halo, konten knowledge-nya mana Pak? Ke kontennya tadi untuk pengetahuan tentang bagaimana cara mengangkat batu tersebut menggunakan suatu alat gitu, Pak. Ya, antara lain bisa dilihat konten knowledge yang ada di LKPD, bisa dilihat ada di bahan. Ya, kalau di sini kan instruksinya saja. Nah, jadi lebih kepada pedagogiknya. Oke Pak Aris, kelihatannya ini waktu ini sudah Oh iya deh. Ya, masih ada baik. 2 orang, masih ada 2 Masih orang. ada. Ya, terakhir Ada 2 orang. terakhir sekali apa yang Pak Didi tahu yang paham tentang literasi numerasi? Literasi itu jadi semacam kemampuan untuk mengolah atau memperoleh informasi dan juga mengkomunikasikan dengan atau secara lisan, tulisan ataupun dengan media yang lainnya, Pak. Apalagi numerasi? Kalau numerasi, kalau menurut saya kemampuan menerapkan konsep bilangan atau angka, Pak. Oh, hanya begitu. Iya. Sekedar jadi sama saja matematika ya. Ya, hampir seperti itu, Pak. Oh iya. Oke, baik. Kita akhiri sampai di sini. Pak Didi boleh stop record. Oh, nggih, Pak.